Pencemaran udara adalah kondisi udara yang tercemar dengan adanya bahan, zat-zat asing, atau komponen lainnya di udara yang menyebabkan perubahan tatanan udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jenis-jenis pencemaran udara. Jenis pencemaran udara menurut tempat yang pertama ada pencemaran udara bebas, yang kedua ada pencemaran udara bebas atau outdoor air pollution. Sumber pencemaran udara bebas terdiri dari yang alamiah dan kegiatan manusia. Untuk yang alamiah berasal dari letusan gunung berapi, pembusukan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kegiatan manusia, misalnya berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, asap kendaraan, dan lain-lain. Pencemaran udara ruangan atau indoor air pollution. Pencemaran udara dalam ruangan ini berasal dari pemukiman, perkantoran, ataupun gedung-gedung tinggi. Iritansia. Biasanya, polutan ini bersifat korosif, merangsang proses peradangan hanya pada saluran pernapasan bagian atas, yaitu saluran pernapasan mulai dari hidung hingga tenggorokan. Misalnya, sulfur dioksida, sulfur trioksida, amoniak, dan debu. Iritasi terjadi pada saluran pernapasan bagian atas dan juga dapat mengenai paru-paru sendiri. Aspiksia disebabkan oleh berkurangnya kemampuan tubuh dalam menangkap oksigen atau mengakibatkan kadar O2 menjadi berkurang. Keracunan gas karbon monoksida mengakibatkan CO akan mengikat hemoglobin sehingga kemampuan hemoglobin mengikat O2 berkurang. Terjadilah aspiksia yang termasuk golongan ini adalah gas nitrogen, oksida, metan, gas nitrogen, dan helium. Anestesia bersifat menekan susun saraf pusat sehingga kehilangan kesadaran, misalnya aeter, aetilena, propen, dan alkoholapatis. Jenis-jenis zat pencemaran udara. Toksis. Titik tangkap terjadi berbagai jenis, yaitu menimbulkan gangguan pada sistem pembuatan darah, misalnya benzen, fenol, toluen, dan silene. Keracunan terhadap susunan syaraf, misalnya karbon disulfid, metila alkohol. Dampak pencemaran udara pada kesehatan. Yang pertama, ada otak. Pada otak, pencemaran udara bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kecerdasan akibat kebiasaan timbal. Lalu pada mata, pencemaran udara ini bisa menyebabkan iritasi dan peradangan akibat HC atau hidrokarbon. Lalu yang ketiga, ada tenggorokan. Pencemaran udara pada tenggorokan bisa menyebabkan peradangan akibat HC atau hidrokarbon. Lalu pada paru-paru, pencemaran udara bisa menyebabkan flek dan memicu serangan asma akibat hidrokarbon dan SO2. Pada jantung bisa menyebabkan darah berkurang oksigen akibat CO dan NO2. Lalu pada perut,
pencemaran udara bisa menyebabkan mual, lesu, dan nafsu makan turun akibat TB atau timbal. Yang terakhir, pada sistem reproduksi terutama untuk laki-laki bisa menjadi terganggu sistem reproduksinya akibat TB atau timbal. Satu golongan belerang terdiri dari sulfur dioksida atau SO2, nitrogen sulfida H2O, dan sulfat aerosol. Dua golongan nitrogen terdiri dari nitrogen oksida atau N2O, nitrogen monoksida NO, amoniak NH3, dan nitrogen dioksida atau NO2. Tiga golongan karbon terdiri dari karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida CO, dan hidrokarbon. Empat golongan gas terdiri dari benzen, fluorida, dan air raksa uap. Dampak pencemaran udara. Yang pertama yaitu efek SO2 terhadap vegetasi yang dikenal dapat menimbulkan pemucatan pada bagian antara tulang atau tepi daun. Yang kedua, kendaraan bermotor dan daerah industri yang menimbulkan gangguan syaraf pusat. Yang ketiga, batu bara atau bahan bakar minyak yang mengandung sulfur. Pembakaran limbah dan proses industri yang menimbulkan efek iritasi pada saluran nafas sehingga menimbulkan gejala batuk dan sesak nafas. Dan yang terakhir yaitu daerah yang kurang bersih lingkungannya dan pencemaran udara ruangan yang ber-AC. Dijumpai beberapa jenis bakteri yang mengakibatkan penyakit pernafasan. Sementara Indonesia menempati 10 besar negara terpolusi di dunia. Dan ini adalah 5 besar kota-kota terpolusi di Indonesia. Adakah nama kotamu? Kota Bandung adalah kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung dulu terkenal dengan kota yang asri. Akan tetapi kota Bandung pada saat ini menjadi kota yang dicemar udaranya yang cukup parah. Mengapa bisa terjadi? Karena padatnya kendaraan di kota Bandung ini. Ada 3 daerah dengan konsentrasi gas berbahaya di kota Bandung, yaitu Jalan Merdeka, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Pasteur. Dengan rata-rata konsentrasi gas berbahaya karbon monoksida atau CO, yaitu 9-15 part per million. Harusnya karbon monoksida atau CO di bawah 9 part per million. Dengan adanya pencemaran udara yang meningkat ini, maka kita harus lebih bijak dalam menjaga kesehatan udara ini. Seperti dengan mengurangi menggunakan kendaraan yang bisa menyebabkan udara tercemar atau bahkan pada saat pembakaran sampah.